Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bagian pertama. Pokok bahasan kita kali ini yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mari kita pahami apa itu perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Apa saja dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945? Dalam pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 ayat 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Berikut beberapa contoh perlindungan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Hakikat penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Misalnya, konsumen akan terlindungi apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegakkan. Contoh lain, seorang pencipta suatu produk akan terlindungi secara hukum apabila Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Paten ditegakkan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan 1. Supremasi hukum, yaitu hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian. Faktor keberhasilan proses penegakan hukum. Keberhasilan proses penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi juga tergantung pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penyusunannya harus menurut ketentuan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat. Penegak hukum,
yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional dan mengutamakan keadilan. 3. Masyarakat, yaitu masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum dengan penuh kesadaran. 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kebudayaan. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.